Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Cikal Aryo Caksono dari eh, kelas praktikum B di Praktikum Sistem Pengendali Elektrik. Di sini saya akan menjelaskan tentang VVD input satu fase untuk motor 3 pas. Oke, lanjut saja. Yang pertama, sebelum itu kita akan mengenali tentang apa itu VVD. VVD merupakan perangkat elektronik yang digunakan untuk mengatur kecepatan dan torsi motor arus listrik arus bolak-balik atau AC dengan cara mengubah frekuensi dan tegangan yang disuplai ke motor tersebut. Secara prinsip, semakin tinggi frekuensi yang diberikan ke motor, semakin cepat motor berputar, dan begitu sebaliknya. Oke, lanjut ke konsep kerja motor AC. Konsep kerja motor AC didasarkan pada prinsip induksi elektromagnetik, yaitu proses di mana arus listrik yang mengalir dalam suatu kumparan atau stator akan menciptakan medan magnet berputar atau rotating magnetic field yang kemudian menginduksi arus listrik pada rotor sehingga menghasilkan gaya elektromagnetik torsi yang memutar poros motor. Dengan kata lain, motor AC bekerja dengan adanya interaksi antara medan magnet stator dan medan magnet yang diinduksi di rotor. Proses ini memungkinkan energi listrik bolak-balik atau AC diubah menjadi energi mekanik putaran. Lanjut kita ke konsep kerja VVD. Yang ketiga ada inverter stage. Tahap ini merupakan bagian utama dari VVD. Di sini tegangan DC diubah menjadi AC dengan frekuensi dan tegangan yang dapat diatur. Proses ini dilakukan oleh saklar semikonduktor cepat seperti IGBT atau Insulated Gate Bipolar Transistor atau MOSFET yang diatur oleh microcontroller dan prosesor digital atau PWM (Pulse Width Modulation). Melalui teknik PWM, inverter menghasilkan gelombang AC yang menyerupai sinus dengan frekuensi variabel sesuai perintah pengguna atau sistem kontrol otomatis. VVD juga memiliki sistem kontrol dan proteksi yang berfungsi untuk mengatur parameter operasi seperti percepatan, perlambatan, torsi, dan arah putaran, serta melindungi motor dari kondisi berbahaya seperti over voltage, overcurrent, atau overheating. Lanjut tentang apa sih itu motor AC. Motor AC adalah mesin listrik yang berfungsi untuk mengubah energi listrik arus bolak-balik atau alternating current menjadi energi mekanik berupa gerakan putar pada poros motor. Energi mekanik ini kemudian dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan berbagai peralatan seperti kipas, pompa, kompresor, konveyor, lift, dan mesin industri lainnya. Motor AC bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik, di mana medan magnet berputar rotasi magnetic field yang dihasilkan oleh arus bolak-balik pada kumparan stator akan menginduksi arus listrik di dalam rotor sehingga rotor ikut berputar. Nah, selanjutnya ada hubungan frekuensi terhadap RPM. Berdasarkan data pengamatan, ditemukan bahwa setiap kenaikan nilai frekuensi diikuti dengan kenaikan nilai kecepatan putar motor atau RPM secara linear. Hal ini sesuai dengan rumus kecepatan sinkron, di mana frekuensi berbanding lurus dengan kecepatan. Hubungan frekuensi terhadap arus yaitu arus fase tidak selalu meningkat secara linear dengan frekuensi. Pada frekuensi rendah 10-30 Hz, arus cenderung lebih tinggi karena motor membutuhkan torsi lebih besar untuk memulai putaran dari kondisi diam atau mengatasi inersia. Setelah itu mencapai kecepatan nominal, arus akan cenderung stabil. Selanjutnya kita masuk ke datasheet. Sebelum kita masuk ke langkah pengoperasian, sangat penting bagi kita untuk memahami spesifikasi teknis dari datasheet VVD seri AT4 ini. VVD ini dirancang khusus untuk mengubah input satu fasa menjadi output 3 fasa untuk mengoperasikan motor induksi. Berdasarkan diagram pada halaman 2 di sini, terminal L dan N digunakan untuk input daya AC 220 volt dari PLN. Sedangkan output menuju motor dihubungkan melalui terminal U, V, dan W dengan konfigurasi hubungan delta 220.
Terus dalam datasheet ini terdapat beberapa parameter penting yang harus kita atur agar sistem bekerja secara optimal. Nah, di sini terdapat mana ya? Nih, P10 dan P11 ini digunakan untuk menentukan sumber frekuensi dan kontrol start stop. Lalu ada P06 yaitu digunakan untuk batas frekuensi operasi maksimal yang pada praktikum ini yang akan kita tuju adalah 100 Hz. Lalu ada P34 dan P42 yaitu mengatur kecepatan akselerasi dan deselerasi dalam satuan Hz per second. Nah, selain itu, datasheet ini juga mencantumkan daftar fault code atau kode kesalahan. Misalnya R1 itu mengindikasikan beban berlebihan. Lalu R8 itu ada jika suhu radiator terlalu panas. Dengan memahami kode ini sangat membantu dalam proses troubleshooting jika terjadi kendala saat praktikum. Nah, berdasarkan hasil pengamatan pada tabel ini, kita dapat melihat bahwa grafik hubungan antara frekuensi dan RPM berbentuk garis lurus. Dan dengan hal ini membuktikan bahwa teori kecepatan sinkron di mana putaran motor meningkat secara linear seiring dengan kenaikan frekuensi yang diberikan oleh VVD. Pada pengujian rem, grafik menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai parameter akselerasi atau P34, maka arus transien atau arus pas tertinggi yang terbaca pada clamp meter juga akan semakin besar. Ini dikarenakan motor dipaksa mencapai kecepatan target dalam waktu yang sangat singkat. Oke, kita lanjut ke video percobaan. Nah, oke, langsung saja. Nah, pada langkah pertama adalah mengatur parameter kontrol pada VVD. Di sini kita atur dulu parameter kontrolnya, yaitu masuk pada kode P10 dan beri nilai 1. Kemudian pada P11 beri nilai 0 agar sumber frekuensinya dan perintah operasional dikendalikan melalui panel keyboard. Lalu masuk ke parameter P06 untuk mengatur frekuensi maksimal. Di sini kita masukkan nilai sebesar 250. Lanjut, untuk frekuensi minimal kita masuk ke parameter P07, itu nilainya di angka 0. Selanjutnya kita menuju ke P12 untuk mengatur mode berhenti atau stop mode dengan memberi nilai 1. Nah, yang terakhir pada tahap persiapan, kita atur P34 untuk waktu akselerasi dan P42 untuk waktu deselerasi pada nilai 20. Nah, di sini kita mulai pengambilan data karakteristik motor, dimulai dari frekuensi 10 Hz, kita ukur nilai RPM menggunakan tachometer dan arus menggunakan clamp meter. Nah, naikkan frekuensi secara bertahap ke 20 dan 30 Hz. Pastikan perubahan suara dan kecepatan putar motor pada layar tachometer. Ya, semakin cepat, jadi semakin besar frekuensi, maka RPM juga terbaca semakin besar. Nah, kita di sini bisa dilihat kita melakukan proses ini dengan kelipatan 10 Hz sehingga mencapai 100 Hz. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa semakin tinggi frekuensi, maka nilai RPM yang terbaca akan juga semakin besar dan perputarannya semakin cepat. Oke, kita percepat saja. Set, set, set.
Nah, kita lanjut ke video uji rem atau akselerasi dan deselerasi. Pada uji rem ini kita ubah parameter P34 dan P42 menjadi 5 dengan frekuensi target 75 Hz. Lalu kita hitung waktu yang dibutuhkan motor untuk mencapai kecepatan penuh dan waktu untuk berhenti total menggunakan stopwatch. Nah, untuk uji rem 10 Hz, kita naikkan parameter menjadi 10. Bisa kita lihat respon motor menjadi lebih cepat dibandingkan percobaan sebelumnya. Start. Nah, pada uji rem 15, masukkan nilai 15 pada P34 dan P42. Catat waktu tempuhnya dan perhatikan lonjakan arus tertinggi pada kilometer. Nah, kita masuk pada uji rem 20 Hz. Kita coba pada nilai 20. Motor akan merespon perintah start stop dengan lebih instan. Kita lihat semakin cepat putaran motornya. Oke, selanjutnya kita masuk uji rem ke 25 Hz atau pengujian terakhir. Set. Nah, di sini kita masuk ke uji rem 25 Hz, di mana sebagai pengujian terakhir kita menggunakan nilai 25. Ini memberikan waktu akselerasi dan deselerasi paling singkat dalam percobaan ini. Lihat berapa cepat. Tuh, 2, 3. Set. Tuh. Bisa dilihat selama 3 detik aja di uji rem 25. Oke. Di sini dapat kita simpulkan bahwa berdasarkan hasil praktikum dapat disimpulkan bahwa kecepatan motor atau RPM berbanding lurus dengan frekuensi yang diberikan. Selain itu, parameter P34 dan P42 terbukti efektif dalam mengatur waktu respon motor sesuai kebutuhan sistem. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. OBS. Stop.